Dalam sebuah buku yang berjudul Sistem Dajjal karya Ahmad Thompson, Dajjal itu berisi 3, yaitu Dajjal oknum, Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Meskipun kata Dajjal yang dalam bahasa Arab artinya menipu, curangi, atau melumuri, tidak ada di dalam Al-Quran. Namun, Dajjal sendiri dirinci jelas pada semua kitab-kitab hadis utama, termasuk kitab-kitab hadis sahih masyhur dari Imam Bukhari dan Imam Muslim pada bab-bab mengenai saat menjelang kiamat. Juga terdapat di dalam kitab-kitab hadis lain seperti Mishkat al-Masabih, Riyadus Shalihin, dan Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkata pada umatnya setelah memuji Allah yang Maha Agung dan Maha Terpuji. Beliau bersabda mengenai Dajjal, "Aku memperingatkan kalian dari dia. Tak seorang nabi pun yang tidak memperingatkan umatnya dari dia. Bahkan Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya dari dia. Tapi aku akan mengabarkan sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh nabi manapun sebelum aku. Hendaklah kalian tahu bahwa Dajjal bermata satu dan Allah tidak bermata satu." Diriwayatkan oleh Muslim, ada pula di Sahih Bukhari hadis nomor 3089. Dalam hadis lain disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan terlindung dari Dajjal." Diriwayatkan Abu Dawud, ada pula di Sahih Muslim hadis nomor 1342. Di hadis lain disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa mengajarkan doa ini dengan cara seperti mengajarkan sebuah surat Al-Quran. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa neraka, dan aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan aku berlindung padamu dari fitnah Masih ad-Dajjal, dan aku berlindung padamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Diriwayatkan oleh Imam Malik Al-Muwatta kitab ke-15 hadis nomor 505. Al-Masih ad-Dajjal secara harfiah berarti Mesias palsu, yaitu juru selamat palsu alias antikristus. Istilah antikristus sendiri sering dipakai oleh Kristen dan khalayak di negara-negara barat alias the Antichrist. Secara harfiah, antikristus berarti anti Yesus, berarti musuhnya Nabi Isa alaihissalam. Itu menurut agama Kristen. Nah, Al-Masih ad-Dajjal sendiri kebalikannya adalah Al-Masih bin Maryam, yang berarti Mesias putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semalam aku bermimpi aku berada di Ka'bah dan aku melihat pria berkulit gelap paling rupawan yang pernah kalian lihat. Rambutnya sepanjang di antara telinga dan bahunya, seperti rambut terindah yang pernah kalian lihat. Rambutnya baru disisirnya dan menitikkan air. Dia bersandar pada bahu 2 pria yang sedang tawaf keliling Ka'bah. Aku bertanya, siapa dia? Dijawab, Al-Masih bin Maryam. Kemudian aku melihat seorang berambut melihat liut dan buta mata kanannya bagaikan anggur mengambang. Aku bertanya, siapa dia? Dijawab, Al-Masih ad-Dajjal." Sahih Bukhari hadis nomor 3439 dan 3440. Pernah di suatu penghujung sore, Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya.
Kala itu matahari hampir tenggelam ke balik sebuah dinding. Nabi bersabda bahwa selang waktu mereka duduk di sore itu hingga hari kiamat adalah sedekat matahari ke ujung atas dinding itu. Padahal peristiwa itu lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa orang yang ditanya tentang saat kiamat sama tidak tahunya dengan orang yang bertanya. Allah juga berfirman bahwa manusia hanya diberi sedikit ilmu tentang saat kiamat. Tidak orang pun tahu kapan tepatnya. Namun di Al-Quran Allah berfirman, mungkin saatnya lebih dekat dari yang disangka. Bagi Anda, setidaknya kiamat terjadi ketika Anda wafat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Kemudian beliau membaca sebuah ayat dari surat Al-Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang diusahakannya besok, dan tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Sahih Bukhari hadis nomor 4671. Banyak pertanda kiamat diungkap secara gamblang dalam kitab-kitab hadis, dan pertanda-pertanda itu akan diketahui dan dikenali oleh siapa saja yang sadar dan waspada pada segala pertanda yang ada, baik pada dirinya dan lingkungannya. Kini, sebenarnya hampir semua pertanda kiamat sudah hadir, kecuali 4 tanda utama terakhir, dan tanda-tanda ini pun nampaknya akan segera terwujud pula. Adapun beberapa tanda kiamat yang sudah hadir adalah si miskin dan papa membangun gedung-gedung tinggi tempat memuja dirinya, hamba perempuan melahirkan majikannya, yang salah satu pengertiannya adalah seorang ibu yang diperbudak oleh pekerjaannya demi anak-anak yang ketika dewasa tak terkendali, bahkan menjajah dan menindas keluarganya. Kemudian jumlah wanita jauh melebihi pria. Banyak wanita yang tidak bisa melahirkan. Setiap orang mementingkan pekerjaan hingga tak hanya kaum pria, kaum wanita pun pergi bekerja. Tali kekeluargaan sudah diabaikan dan dicampakkan. Pangan berlimpah, namun sebagian besar tidak berkah. Ketika seorang ditawari makanan akan menolak. Waktu menjadi singkat. Banyak manusia yang keras hati dan bengis. Banyak yang bersumpah palsu. Orang jujur tidak lagi dipercaya dan para pendusta dipercaya. Yang kuat memangsa yang lemah. Sangat sedikit orang bijak dan banyak orang yang jahil. Sang pemimpin adalah yang terburuk dari masyarakatnya. Rakyat begitu takut kepada penguasa zalim sehingga mereka bahkan tidak berani untuk mengatakan padanya bahwa dia zalim. Akan terjadi banyak perang dan pembunuhan. Yang membunuh tidak tahu siapa yang dibunuh, dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dibunuh. Terdapat manusia yang berperilaku seperti binatang. Kemudian terdapat wanita-wanita yang berpakaian seolah kulit kedua, hingga sekalipun berpakaian tetap nampak telanjang. Banyak orang yang menenggak minuman keras. Perzinahan dan perselingkuhan menjadi lumrah. Pria meniduri pria, wanita meniduri wanita, kaum pria mengenakan sutra, para bidu wanita dan peralatan musik memasyarakat. Riba sudah sangat merebak, sehingga mereka yang tidak berkecimpung pun tetap kena getahnya. Sangat sedikit orang yang jujur dalam perniagaannya. Karya tulis tersebar luas. Adanya upaya-upaya penghijauan gurun. Manusia berusaha mengubah keseimbangan alam dan ikut campur mengusik daur dasar proses-proses kehidupan. Gempa bumi dan bencana alam lainnya semakin sering dan semakin dahsyat. Orang-orang ingin mati dan masuk kubur saja. Banyak orang lebih percaya pada perbintangan ataupun ramalan ketimbang kepada Allah. Kemudian banyak sekali nabi palsu dan semuanya mengaku utusan Allah. Di tempat ibadah-ibadah suara-suara amarah dikeraskan. Banyak muslim menjadi kaya raya. Jumlah muslim banyak tetapi tak berdaya karena cintanya kepada dunia dan takut mati.
dan tak mampu mencegah bangsa-bangsa lain menindas dan menjarah mereka. Puncaknya adalah matahari terbit dari barat. Salah satu pengertiannya adalah transaksi hidup Islam bakal diamalkan masyarakat barat, walaupun jelas dari kitab-kitab hadis kejadian-kejadian berikut ini pun ditakdirkan akan terjadi secara lahiriah. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tanda-tanda pertama saat kiamat adalah matahari terbit dari barat dan munculnya dabah ke hadapan manusia menjelang tengah hari. Yang manapun dari kedua ini jika terjadi lebih dahulu, maka satunya segera menyusul." Diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim, kitab 54, hadis nomor 2941. Ibnu Katsir dalam syarahnya berpendapat kemunculan dabah di Mekah atau di sekitarnya adalah tanda pertama di bumi, sedangkan matahari terbit di barat adalah tanda pertama di langit. Menyimpulkan dari Al-Quran dan hadis mengenai dabah, Ibnu Katsir menulis di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah sebagai berikut. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya dabah dari perut bumi. Wujudnya sangat ganjil dan ukurannya raksasa. Bahkan tak seorang pun bisa membayangkan seperti apa rupanya. Dabah akan keluar dari perut bumi, lalu mengibaskan debu dari kepalanya. Ia akan muncul membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Orang-orang akan ngeri dan mencoba melarikan diri, tapi mereka tidak akan bisa lolos, karena demikianlah takdir Allah. Dengan tongkatnya, dabah akan menghancurkan hidung setiap orang kafir dan menorehkan kafir di kening mereka. Ia akan menghiasi wajah setiap orang beriman dan menorehkan mukmin di kening mereka, dan dabah pun akan berbicara pada manusia. Selain matahari terbit dari barat dan dabah muncul dari perut bumi, hadis juga menerangkan tanda-tanda utama lain yang akan terjadi. Di antaranya adalah ad-dukhan ataupun asap yang bakal menggiring manusia dari timur ke barat. Peluluh lantakan Madinah Al-Munawwarah, Ka'bah dihancurkan oleh orang Ethiopia bernama Zul Suwaikotain, dan 3 bencana tanah longsor dahsyat, satu di timur, satu di barat, dan satu di semenanjung Arab. Lalu menyemburlah api dari arah Aden yang akan menggiring manusia ke tempat perhimpunan terakhirnya. Menurut jumhur ahli tafsir, peristiwa-peristiwa di atas baru akan terjadi setelah 4 tanda utama hari kiamat yang paling penghujur hadir, yaitu munculnya Dajjal, datangnya Al-Mahdi, pemimpin Rasyid yang dibimbing Allah, muslimin yang akan memerangi Dajjal, turun kembalinya Nabi Isa alaihissalam yang tidak saja hanya menghancurkan semua salib, membunuh sebuah babi, menikah, berketurunan, dan beribadah bersama para muslimin, bahkan beliaulah yang bakal membunuh Dajjal, dan munculnya Yajuj wa Ma'juj atau Gog dan Magog, suatu suku yang akan menyebar ke segenap penjuru bumi, membuat kerusakan. Jelaslah sebelum Dajjal oknum muncul, mestilah tersedia sistem mapan beserta para pengurusnya yang siap mendukung dan menaati Dajjal. Keberadaan sistem dan para pengurusnya ini membuktikan Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Dilihat dari semua pertanda yang nampak dewasa ini, kedua sisi Dajjal tersebut yang akan dijelmakan oleh Dajjal sendiri sudah sangat kentara. Ini berarti kemunculan Dajjal amat pun sangat dekat.